Sebenarnya kalau kita bilang focus on the widely important goals, like measures itu adalah um, bisa kita sebut juga sebagai apa namanya widely important goals. Jadi WIG-nya ini di sini, like measures. Mungkin kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Erwin. Mungkin tadi sempat tertahan ya tentang step yang kedua, itu tentang lead and lag measure-nya di bidang sales. Boleh nggak dikasih gambaran agar bisa lebih aplikatif gitu loh, agar para teman-teman sales di luar sana yang hari ini dengerin atau melihat kami lewat tayangan YouTube itu bisa mengerti. Kalau mungkin ada contoh-contohnya menggunakan PowerPoint, silakan kami berikan waktu, Pak Erwin. Oke, jadi kami juga apa namanya men-share, artinya kita pengen diskusi sama-sama bahwa Mhm. supaya kita bisa dapat insight satu dengan yang lain dan saya juga bisa dapat apa namanya bisa mendapat pencerahan lebih lagi dari Pak Eloy begitu. Jadi step kedua itu kita bicara mengenai lead and act on lead measures. Sebenarnya kalau kita bilang focus on the widely important goals, like measures itu adalah um, bisa kita sebut juga sebagai apa namanya widely important goals. Jadi WIG-nya ini di sini, lead measures. Jadi lead measures itu contohnya seperti ini. Misalnya kita mau lead measures kita adalah contohnya paling umum menurunkan berat badan atau misalkan contoh yang lain adalah eh, apa namanya ingin meningkatkan margin produk eh, apa namanya produk A dari Mhm. 2,5% menjadi 4,7% pada eh, ini misalkan Desember 2021. Januari Februari 2021 misalkan. Jadi Mhm. untuk bisa mencapai like measures apa namanya mencapai like measures itu maka diperlukan eh, apa namanya like measures yang kedua meningkatkan sales revenue dari nominal tertentu menjadi nominal tertentu pada bulan Januari 2021 misalkan. Mhm. Nah, untuk bisa mencapai itu, makanya kita diperlukan untuk visit sebagai orang sales perlu ada engagement gitu, perlu ada visit yang berkualitas, misalkan per minggu tiap 2 kali per minggu tiap sales representatif ya sales tim sales atau kita lah sebagai orang sales dan yang kedua adalah um, melakukan event atau apa namanya melakukan upselling produk dengan 2 kali per bulan di beberapa lokasi gitu. Apapun Mhm. fokus sales kita atau apapun produk kita, tentunya misalkan kita bergerak di bidang apa namanya di sebagai online marketers gitu atau e-commerce gitu. Nah, kalau misalkan kita mau meningkatkan sales di e-commerce, berarti kita mesti punya platform-platform digital. Untuk Mhm. bisa meningkatkan sales di situ, makanya kita perlu upload video, upload foto-foto di Instagram kita, begitu supaya bisa mencapai sales tertentu, gitu. Jadi di sini untuk bisa menurunkan uh, lag measures ke lead measures, kita bisa menggunakan beberapa metode-metode, misalkan metode Pareto, Fishbone diagram, mind mapping, atau affinity diagram, gitu. Mhm. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin dari Pak Eloy. Thank you, Silakan, Pak Erwin. Pak Irwin. Ini pendengar kita dari berbagai level yang berbeda ya, Pak Irwin. Ini kita Ya, turunkan supaya lebih sederhana. Coba tolong dibantu, Pak. Itu jadi bedanya lag dan lead measures itu loh, Pak. Antara target itu yang terakhir dengan prosesnya itu. Jadi silakan, Pak Irwin. Lag dan lead measures-nya itu, Pak. ya. Kita seperti ini misalnya kita bisa lihat Pak, bedanya lead and lag measures. Ya. Kita lihat di sini, misalkan kita ingin memindahkan satu batu
ya memindahkan satu batu ke depan sejauh misalkan 100 meter. Ya kan? Lead measures-nya adalah kita memerlukan pengungkit ini, ya kita perlu memerlukan pengungkit ini dan juga apa namanya izin Pak, jadi Smart Listeners Sahabat Sonora, leg measures itu berarti hasil akhirnya. Nah, ada prosesnya. Jadi kalau tadi kita mau menurunkan 10 kg per bulan, itu 10 kg itu dari 90 kilo menjadi 80 kilo. 80 itu jadi legnya, betul ya Pak Erwin? Betul. Sementara leadnya itu untuk mendapatkan 80 kg, berarti turun 10 kilo, kan ada hal-hal yang mesti dilakukan, ya, menjaga makannya, karbonya dijaga, olahraga 2 kali atau 3 kali seminggu. Sekali olahraga itu 1 jam. Nah, itu adalah leadnya. Di dalam kehidupan teman-teman sales, pasti ada kan yang namanya target bulanannya itu berapa? Katakanlah se-M. Ya, berarti kan itu leg-nya. Nah, lead-nya itu apa? Lead-nya itu kan berarti bagaimana dia melakukan proses dari sales-nya sendiri. Setiap hari dia harus, let's say, menelpon 10 orang, ya kan? Lalu harus visit, misalnya minimal 2 per hari. Nah, itu adalah lead-nya. Saya kira begitu ya, Pak Erwin. Betul ya, Pak? Ya, jadi apa namanya, misalkan leg measures-nya itu adalah kita ingin meningkatkan pendapatan. Berarti atau misalkan leg measures itu kita bisa sebut sebagai widely important goals-nya. Step 1-nya begitu, Pak Eloy. Ya. Step 2-nya adalah bagaimana kita untuk bisa mencapai leg measures itu, kita memerlukan lead measures gitu. Ya. Kita memerlukan beberapa action supaya kita bisa capai goals kita begitu. Ya, misalkan untuk meningkatkan sales, maka kita perlu menambahkan jumlah sales call kita gitu. Untuk mendapatkan follower berarti kita mesti lebih banyak membuat konten-konten di dalam sosial media kita misalkan, ya kan? Atau misalkan membuat video dan artikel-artikel baru, menambah produk-produk baru, menambah kunjungan-kunjungan, itu adalah lead measures-nya, Pak Eloy. Jadi untuk bisa mencapai leg measures itu diperlukan beberapa lead measures gitu, Pak Eloy. Betul, Pak. Betul. Gitu, dan Bapak Ibu pendengar Smart FM yang terhormat. Oke, gitu. Baik. Tahan sebentar, saya mau ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy, ini kan kalau kita tarik ke bawah lagi, Pak Eloy, kan ini emang PR-nya tim banget ya, bukan hanya PR-nya para supervisi atau supervisor atau juga manajemen manager sales sendiri. Apa yang mungkin harus dilakukan Pak Eloy agar secara theocentric motivation itu bisa jelas gitu loh visinya, goals-nya seperti apa khususnya di tahun 2021 ini, Pak Eloy? Ya, baik. Jadi terima kasih Mas Daryl. Ya, kalau theocentric motivation itu lebih berbicara mengenai spiritnya ya, Smart Listeners dan Pak Sonora. Tapi saya kira saat ini kita fokus saja karena ini masih banyak sekali. Ini tadi baru berbicara tahap 1 dan tahap 2. Ini kalau training bisa berhari-hari soalnya ini. Betul. Ya, jadi tadi tahap pertama itu adalah ada highly important goals-nya atau widely important goals-nya. Pastikanlah Smart Listeners Sahabat Sonora sebagai sales leader di luar sana, apa yang menjadi goals priority di tahun 2021 ini. Nah, kemudian kita masuk ke step yang kedua, tadi leg dan lead measures-nya. Jadi apa saja proses activities yang harus dilakukan weekly dan daily. Nah, saya kira di tahap berikutnya kita akan berbicara tentang scoreboard-nya, dashboard-nya, karena itu penting sekali. Tetapi saya minta nanti Pak Erwin lebih banyak waktunya di dalam tahap-tahap dan strategi membangun akuntabilitasnya Pak Erwin, karena saya kira yang dihadapi oleh teman-teman sales di lapangan adalah, dan juga para sales leader itu, bagaimana sih supaya teman-teman sales, apalagi sekarang kan banyakkan work from home ya Pak, bagaimana membangun akuntabilitas di saat work from home seperti ini, yang nggak banyak teman-teman sales itu, ya ada juga klien-klien yang ngomong ke saya, disiplin mereka belum dapat, Pak. Mereka pikir ini adalah liburan. Dan banyak memang yang mindset-nya itu, ya udahlah ini ekonomi lagi turun gitu loh.
ya percuma lah kita berusaha susah-susah juga nggak ada yang beli. Nah, saya kira kita mau membantu teman-teman pendengar ya untuk ayo dapatkan lagi spiritnya, dan toolsnya adalah ya 4DX ini. Saya kira begitu Mas Daril dan Pak Erwin.